Ini ragingnya gila nih, sampai model segitiga dan bahkan semuanya mechanical semuanya. Mechanical-nya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa. Kiri son, serat. Tuh, sampai yang bawa ronde aja ada ini. Masuk ronde ketiga. Ini komplit sekali DM7-nya. Bisa nambah ya. Ini lucu banget nih. Bisa jadi ada additional terpisah dan ini bisa disambung gitu. Jadi ngkong tram tantrum terus kalau misalnya dia melawan Presiden Xi Jinping. Ini baru Guangzhou ya, bukan kota besar utama gitu. Halo netizen Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, akhirnya, tara, saya ada di ProLight Sound Guangzhou 2025. Dalam edisi Baperan, bedah pameran. Ada apa saja yang bisa kita bedah di pameran ProLight Sound Guangzhou tahun ini? Wow! Pokoknya selalu amazed, tiap kali datang ke China, every single year is always very good progress, update-nya luar biasa, baik dari sisi infrastruktur, transportasi, manusianya, perdagangannya. Kita akan bedah ya, di sini ada apa aja. Ini lihat ya, di belakang saya mereka sudah ready sekali semuanya dengan eskalator-eskalator yang selalu berjalan. Jadi semuanya terkoneksi. Di bawah sana ada stasiun, saya tadi dari kereta, kebetulan hotel saya dekat, jadi nggak perlu naik kereta, tapi pas dari airport menuju ke hall, demikian juga hall nanti ke airport, semuanya terkoneksi. Bahkan mau yang kelas bus antar kota, semuanya aman terkendali. Oke, yuk kita bedah. Ada hall A, D, dan B, C, gitu juga 1 sampai dengan 13 bahkan, luar biasa ya, masif sekali. Di sini Cina kalau ngebangun bener-bener nggak tanggung-tanggung. Padahal dulu waktu bangun mungkin juga belum sebesar ini pengunjungnya gitu ya, tapi mereka sudah persiapkan betul-betul, visinya besar bahwa akan sebesar ini gitu ya. Jadi bayangkan ini strukturnya tuh, satu hall itu kita ngelihat di ISBSD kayaknya sudah gede banget, dan ternyata dibanding di sini nggak ada apa-apanya gitu ya. Begitu masif sekali. Let's go. Kita akan masuk ke hall demi hall dan ada produk apa saja yang baru, teknologi apa saja yang baru. Mari kita bedah bersama-sama bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Nah, akhirnya sekarang saya ada di booth Bosch Electro Voice and Dynacord. Semua sistem yang ada di sini. Mari kita lihat ada apa saja yang baru dari booth Dynacord dan Electro Voice. Jadi semuanya ini sudah terintegrasi ya di sini ya. Ini kita lihat ya. Ada RTS, ada Telex juga. Jadi ini memang booth-nya komplitnya dari Bosch Company ya. Jadi ini yang baru dipasang di paling depan. Ini adalah powernya iX. Ini iX series ya. Di iX 4 channel, jadi ada 15/4, ada 34, 64, bahkan ada yang 8 channel. Ini yang paling baru nih. Semua sudah terkoneksi dengan Dante, jadi softwarenya di sini juga sudah ada semua, bisa dikoneksikan di sini. Oke. Kemudian Evolve itu adalah kemarin yang ditampilkan di Bangkok, yang paling baru. Jadi Evolve 90 ya, bodinya paling gede sekali. Ya, ini adalah keluarga Evolve dari yang 90, 50 yang tengah ini ya, dan 30. Nah, ini kita dengerin nih hasilnya nih, yang 90 ya. Itu adalah Evolve kolom. Jadi buat teman-teman rental yang mau menggunakan sub yang lebih gede, ini subnya nih gede ya. Nah, sudah 18 inci. Kemudian kalau yang kecil dia subnya 12 inci. Ini 12 inci untuk yang Evolve 50. Keluarga Evolve, dan di
Untuk yang portable, jika Anda mau menggunakan untuk musical sendiri, itu ada Everse ya. Everse 12 ini adalah yang terbaru. Ya, this is Everse 12. Everse 12, ini 12 inci, dan semuanya sudah Bluetooth. Kita bisa lihat di sisi belakangnya. Ini kalau yang, nah ini dari koneksinya ya, koneksi belakangnya ya. Ya, ada apa saja di sini. Kita bisa langsung Bluetooth dan ada baterainya. Jadi kita bisa bawa tenteng, misalnya buat kebaktian Padang atau buat corporate gathering, semuanya bisa. Ini area portable-nya, Evolve dan Everse. Yang paling banyak untuk instalasi-instalasi portable masih ada satu dulu ya, ini ya. Ini yang terbaru banget, sangat-sangat terbaru, eViva. eViva. Bentuknya plastik box. Ini menarik sekali buat Anda yang membutuhkan untuk misalnya monitor, juga bisa juga buat PA, buat untuk musik langsung bisa. Subnya pasangannya 18 inci, eViva 18S. Bentuknya kayak begini. Salah satu produk yang terbaru, kita masih tunggu kapan dia datang. Untuk kelas kecilnya eViva 12. Ini 12. Bentuknya gini, enteng juga, nggak terlalu berat, ya kan? Cukup menarik. Ini yang baru di portable ya, sedangkan untuk di permanent installation-nya seperti biasa ya, selalu EV itu komplit banget. Dari ceiling isi 8.2, ini yang kotak. Kalau misalnya mau rapi warna putih, ada juga FVC 8.2 HC, ini untuk high ceiling. Jadi kalau ceilingnya tinggi, ini kelihatan banget ya, bodinya bener-bener keren banget. Ya kan? Variasi barang-barang dari EV untuk di PA sistem di instalasinya itu komplit banget. Jadi sampai mau sub segala dia juga ada. Dan sekarang ceiling-ceilingnya sudah G2. Ini ya, kelihatan ya ini ya. Kelihatan nggak ini ya tulisannya? Nah, semua udah generasi 2. Gitu juga untuk yang di Evit, dari yang model telur sampai yang model kotak-kotak. Itu semuanya sudah masih ada eksis sampai sekarang. Salah satu yang baru dan sudah ready di Promedia Innovative Solution adalah LRC. Ya, LRC 2100 adalah kolom yang paling besarnya. Kemudian kolom kecilnya LRC 1100 dan LRC 1060. Ini yang 60 cm berarti. Kalau 1060 60 cm, 1100 ini berarti 100 cm, 1 meter gitu ya. Ini untuk warna putih pilihannya juga banyak. Nah, sistemnya kita juga bisa pakai nih nanti, kita pakai MXE gitu ya. Ini powernya pakai iX38 yang 8 channel, bisa dibagi. Kontrolnya kita bisa langsung mainin di sini nih. Jadi mau nyala yang mana gitu ya. Tuh, kita sudah bisa main. Menarik sekali. Kemudian untuk di Bosch-nya dia juga ada conference system dan dual brand kolom, begitu juga power dia juga ada. Ini kontrol-kontrolnya ya. Ini semuanya under Bosch company. Seperti kita tahu, Bosch sudah menjual untuk bisnis unitnya Electro Voice dan Dynacord ke Triton Company. Jadi sekarang namanya Kinfinity Company. Ini area Bosch, dimana kita nggak terlalu megang semua ya. Ini conference-nya. Tetapi kita juga bisa integrasi semuanya sama-sama bersama partner Bosch, karena kita satu grup. Ini sisi SD-nya untuk mikrofon conference. Wow, komplit sekali. Dan di area ini yang paling baru nih. Ini yang paling baru. Di Sentis untuk conference systemnya. Langsung bisa terkoneksi dan integrasi dengan CCTV-nya. Ini prosesornya untuk di Sentis. Tampilannya juga sudah mantap sekali ya. Kita mau mute, kita mau ini sangat proper sekali. Di sebelahnya Bosch langsung tuh Harman. Gede banget. Yuk sambil kita lihat loh, di Harman ada apa juga nih. JBL dan kawan-kawan, mereka selalu apple to apple ya di sini ya.
Di Harman ini betul-betul keren banget nih booth-nya. Dia bikin LED sampai bikin gerbang gitu. Langsung semua merek-mereknya ada di situ. Kelihatan ya di atas ya. Nah, itu langsung ditulis. Semua mereknya dia langsung jalan gitu. Ada JBL, AKG, Soundcraft, semuanya jadi satu di sini. Ada apa saja? Di Harman selalu crowded. Speaker-speaker taman ini ya. Kita juga lagi project dengan speaker taman. Warnanya hijau, semua kamuflas. Dari yang model corong, ini juga ada yang model komplit ya. Speaker jamur-jamur gitu. Powernya menggunakan crown dan BSS untuk sound wave processingnya. Salah satu grup terbesar yang integrasi semuanya dari ujung ke ujung. Kolumnya yang kelasnya LRC tadi ini nih, CPT 70C. Crowd sekali, ramai sekali di booth-nya Harman. Ada juga JBL Entertainment ya. JBL Entertainment itu karaoke dan ini semuanya komplit tuh. Tuh, banyak sekali ya. Jadi untuk prosesor karaoke sampai ke speakernya ada yang model kolum juga ada. Harman juga punya grup untuk automation dengan AMX. Kelihatan ya di sana ya. Nah, itu AMX. Kemudian lighting sistemnya dia punya Martin. Ini langsung jadi satu sama booth-nya Martin. Speaker-speaker kolumnya yang kelas high SPL, tapi meskipun kolum, gedenya minta ampun. CBT series. Wow, kolumnya betul-betul gede banget. Prosesornya menggunakan DBX. Dulu zamannya drive rack gitu. Lalu di sisi sini, ini adalah sisi untuk automation system nih. Semua, it's all about AMX. Komplit banget AMX-nya. Untuk stadion, dia juga punya speaker-speaker PD series yang high SPL, gede banget ya. Untuk stadion. Yo, mari kita lihat di stadion dia punya apa saja. Nah, ini betul-betul kalau kualitas untuk outdoor ya. Tuh, cara penggantungannya pun juga model Lineare IP55 Ini adalah area di Lineare System JBL yang untuk outdoor. Sama seperti di EV tadi, di JBL dia juga bikin khusus gitu ya, keren banget satu blok itu. Apa saja ceiling-ceilingnya, lalu kalau di EV itu EVIT, dia kontrol series. Ini adalah CVL yang kelas masih yang entry level nih ininya. Seru banget di area Harman, selalu rame, penuh dengan pengunjung yang mengeksplor fitur-fitur yang ada di produk-produk Harman Group. Sampai ketemu di booth-booth selanjutnya yang lain. Please check it out. Nah, sekarang saya ada di booth-nya Yamaha. Seperti biasa, di sini semua digital mixernya ditunjukkan semua. Ini dari Rio 3224 sampai semuanya ya. Ini PM10-nya ini. PM10. Jadi langsung sama terkoneksi. Ada juga DM7 sampai di keluarga TF. Ini semua keluarga TF series. Semua keluarga TF series juga dipajang di sini. Semua komplit dari TF1, TF3 sampai dengan TF5. Kemudian yang baru tahun lalu sih ini sebenarnya sudah keluar DM3. Ya, kecil sekali ya. DM3 ini cukup menarik, compact. Dan semuanya langsung bisa kita pakai. Kita langsung uji coba, kita pakai dari kontrol dari headphone-nya. Sesuatu yang bagus di ProLED Sound Guangzhou kali ini betul-betul limitasi dari suara di hall dibatasi sekali. Jadi ada polisi yang security terus keliling untuk
mengontrol SPL dari setiap hall supaya tetap nyaman untuk meeting gitu ya. Lalu ada apa lagi? Nah, ini yang DM7 nih. DM7 tentunya yang jadi andalan Yamaha sekarang ini. Ini komplit sekali DM7-nya. Bisa nambah ya. Ini lucu banget ya. Bisa jadi ada additional terpisah dan ini bisa disambung gitu. Jadi DM7 control. Jadi bisa nambah 2 feather di masternya ini ya. DM7 compact ditambah DM7 control. Jadi ada buttonnya gitu, penggantinya mouse gitu ya. Scroll. Ada juga DM7 yang full size ini ya, udah jadi satu ya. Nah, ini udah jadi satu nih. Tapi tetap juga bisa ditambah dengan DM7 kontrolnya ini, satu sisi. Ini Yamaha, kemudian di sebalik saya ini grupnya Harman tadi juga cukup besar. Ini ada AKG dan CBL. Lalu EAW juga ada di sini. Tapi ini hall yang distributornya yang pameran gitu ya. Salah satu distributor besar Ace di Cina adalah dia handle Harman dan juga ada Allen & Heath. Ini komplit sekali. Ini ya. Ini ada Allen & Heath, ada ini dan ini EAW. EAW yang pegang di Cina EZ Pro. Ya, ini EAW. Dia juga menghandle PowerSoft. Jadi PowerSoft dia juga pegang beberapa produk yang baru. Ini cukup ramai, diisi oleh para distributor-distributor pemain besar di China karena secara market memang China cukup besar. Kita juga sudah jalan tadi di banyak hall-hall yang China, cuman bising sekali kalau yang lokal gitu ya. Untuk Spanyol diwakili Link. Ini saya lihatin ya, Link ya. Link adalah salah satu brand speaker juga di made in Spain. Nah, ini Link. Ada juga kabel clutch dan ya, ini speaker-speakernya Link kayak gini nih modelnya nih. Tuh ya, ini Link. Ada kolom. Kebetulan yang pegang juga dia salah satu distributor atau resellernya Allen Heath dan LEA juga. Jadi dia pameran juga semuanya di situ. Ini suasana di hall 5, hall 4 ini nyambung dan di lantai 2. Di lantai 2 biasanya yang rada merek-merek yang memang sudah branding gitu ya, brandednya sudah ada. Gitu ya. Di lantai yang 1 dia banyak untuk local manufacturing, jadi merek-merek China sendiri. Yuk kita coba gerebek di hall yang lain berikutnya. Ini ya saya lihatin ya. Jadi setiap polisi sampai mereka bikin please control the volume ya. Oh, please control the volume supaya nggak kencang. Dia keliling terus nih pakai plat gitu. Nah, yang di luar itu diisi booth-booth kecil-kecil. Misalnya Dante dia bikin, lalu ada yang recording itu dia juga bikin. Ini untuk Dante, booth-nya Dante. Semua cukup crowd dan bertemu teman-teman industri, baik yang dari Indonesia, Southeast Asia, demikian juga yang global ya, dari seluruh luar negeri tumplek-blek jadi satu. Nanti saya akan review bagaimana seriusnya pemerintah China untuk mendatangkan para pedagang, pengusaha pro audio industri untuk bisa hadir di pameran yang mereka bikin. Bagaimana mereka melakukan subsidi, bagaimana mereka mendongkrak dan memberikan support kepada para tamu, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang saya lagi ada di demo outdoor shootout speaker di ProLight Sound Guangzhou 2025. Ini serunya ya, meskipun suaranya di belakang kenceng ya, tapi semoga netizen se-Indonesia Raya bisa dengar. Kita bisa lihat ya, merek-merek yang dipajang. Ada YME, ini yang dulu pernah kita bikin kontennya sama Total, sama Yumir waktu itu ya. Ini bukan Yamaha ESA gitu ya, tapi YME Audio Technique. Nah,
Yang main, yang lagi play, itu kita bisa lihat itu di LED-nya. Jadi supaya penonton, audiens mereka itu ngerti yang lagi bunyi apa. Nah, sekarang berarti ganti itu. Ganti AdMark gitu ya, di belakang saya LED-nya ya. Sekarang yang nyala berarti yang AdMark, nomor 2 dari sebelah kanan. Nah, sesuatu yang menarik di ProLED Sound ini ya, ini bukan hanya satu tempat shootout. Nanti kita bisa lihat di balik sana, beda hall lagi, itu ada demo shootout lagi. Tapi posisinya mereka saling membelakangi. Kalau ini speakernya ke arah sini, yang di sana speakernya ke arah sana. Kenapa? Supaya suara pantulannya, sisanya tidak lari ke area shootout yang lain. Nah, satu lagi yang menarik nih, mungkin bisa buat Japek, Pro AVL kalau bikin shootout ya, disiapin tribun kayak gini. Nah, ini menarik sekali. Mungkin ini jadi satu masukan yang bagus untuk industri kita. Disiapin tribun, orang bisa duduk nyaman, menikmati dan nonton yang lagi bunyi apa gitu ya. Kemudian yang mau dengerin langsung dari jarak dekat juga diberikan space yang cukup. Ini kira-kira sekitar 30 sampai 40 meter ya, 50 meter gitu. Area festival juga diisi oleh para netizen yang kepengen denger langsung. Yuk kita gerbek rada deket yuk, subnya seperti apa. Nah, ini yang menarik ya, jadi operatornya nggak main mixing sendiri-sendiri gitu. Ini ada satu, betul-betul panitianya dia yang mengatur siapa yang main. SPL-nya juga terkontrol. Nih, pakai Yamaha CL5 ya. Nah, jadi dikontrol oleh satu sumber, di mana dia yang ngatur nih mana yang main satu persatu gitu. FOH-nya satu. Nah, posisi saya, nah ini di belakang langsung daerah pamerannya tuh. Area pameran yang begitu besar dari ujung sampai ke ujung, besar sekali. Ya. Yuk kita review subwoofernya mereka perbandingannya seperti apa ya. Ini ya, YME dia pakai satu stack itu 3, sepertinya dia desain Enfire itu ya. Jadi 3, lalu 3-nya di belakangnya gitu ya. Semuanya bunyi. Masing-masing punya sistem sendiri-sendiri. Ada yang gradient, ada yang Enfire, ada yang langsung stack semuanya 4. Tergantung dari konsep subwoofernya masing-masing. Dan yang pasti masih terkontrol di sini, meskipun merek-merek Cina ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngejar SPL, horek-horekan, tapi juga SQ, sound quality-nya. Itulah keseimbangan yang perlu kita perhatikan. Seperti konten saya yang paling terakhir kemarin sama Raja Terakhir. Saya punya loudspeaker, memang tidak SPL-nya tidak besar. Tapi masalah SQ, sound quality, jangan tanya. Oke. Bisa dimengerti? Ya. Dari SPL kenceng-kencengan atau disebut balap sound, lalu bergeser kalau yang di kelas premium itu SQ, sound quality. Tapi sekarang kita harus masuk ke dalam SQL, sound quality gitu ya. Jadi supaya betul-betul bukan hanya kenceng-kencengan gitu ya, tapi sound quality-nya juga diperhatikan. Nah, bukan hanya kita main asal kenceng-kencengan atau saling ngukur sendiri-sendiri. Kenapa dibikin FOH-nya 1? Dia yang ngatur nih yang mana. Gitu juga para penonton, audiens, netizen juga bisa lihat ya. Lihat ya di ujung pojok itu ya. SPL-nya lagi jalan berapa? Itu ada 88, 82. Nah, dan rata-rata nggak lebih dari 100. Itulah yang harus diperhatikan demi kesehatan kuping kita netizen ya. Jadi di situ ada nama mereknya, now showing, lalu juga mereknya apa dan nomor bootnya. Jadi kalau yang mau nonton lihat speknya di bootnya langsung tahu itu boot 3.1. Nah ini yang nggak kalah sama Tiju juga nih. Lihat sebelah kiri Son, setat. Tuh sampai yang bawa ronde aja ada ini. Masuk ronde ketiga. Ini langsung dari apa SPG-nya CAF gitu. Tuh. Komplit gitu loh, industrinya betul-betul di-create begitu luar biasanya. Yuk, saya tunjukin ya, bagaimana pemerintah China dan IO-nya mereka mensupport industri pro audio dan lighting luar biasa. Please check it out, cus!
Nah, halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan saya ada di mana? Seperti biasa, saya ada di ProLight Sound Guangzhou 2025. Ini pameran pro audio, lighting, visual yang cukup paling besar di China. Ada di Canton Fair dan ada beberapa hall. Ini saya lagi ada di VIP Lounge karena saya baru dapat ngambil kartunya gitu ya. Ini yang luar biasanya ya, netizen se-Indonesia Raya. Ini crowd, ini sekarang masih sudah rada sore, jadi sudah rada slow. Tapi tadi pagi crowdnya luar biasa sekali. Dan yang luar biasa, bagaimana China pemerintahnya menyiasati, memiliki strategi yang luar biasa untuk melawan trade war yang digembar-gemborkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika. Emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. Saya baru kali ini terus terang, ini kesaksian langsung ini ya. Saya baru daftar tadi dan saya tadinya nggak percaya ketika terima email Promedia Innovative Solution, saya pribadi khususnya diundang untuk datang ke pameran ini, itu biasa, selalu saya dapat email. Tetapi yang luar biasa, dia ngasih namanya VIP Industry Expert namanya. Baru kali ini seumur-umur saya setiap tahun pameran mau di Eropa, di Amerika, di Asia, baru kali ini saya disangoni sama pemerintah China. Jadi bagaimana mereka men-trigger marketnya, bagaimana mereka menggerakkan pasar dengan luar biasa, sampai Promedia bahkan diundang dikasih saku cash, meskipun saya nggak ngeliat nilainya ya, sekedar untuk uang transport lah istilahnya gitu, buat operational di sini. Kemudian sampai makan siang, saya tadi, sudah saya pakai satu ya, dikasih kupon makan siang yang bisa digunakan di semua restoran-restoran di bawah. Jadi ini saya tunjukin ya, ini ada namanya food beverage. Nah, ini food beverage, itu ketika turun, di situ restoran-restoran dan semuanya sudah tersedia dengan cukup bagus. Ada apa jadi ProLight Sound? Yuk ikuti saya. Jadi semuanya ditulis di sini dengan mudah gitu loh. Asosiasi-asosiasi, lalu asosiasi industrinya apa, terus ada juga di mau lighting, mau audio, mau apa aja, semuanya komplit di sini. Informatif sekali. Bahkan dari sejak saya datang, mereka udah kasih jaket, dikasih seragam khusus gitu ya. Mungkin mereka kepingin supaya influencer juga bisa men-trigger market mereka. Dan luar biasa, sampai makan, sampai dikasih uang saku untuk transport. Mungkin ini akan jadi sebuah ide dan strategi yang bagus buat pemerintah Indonesia, demikian juga dengan event organizer-nya. Kita baru pameran kecil sudah pecah. Bukankah lebih baik kolaborasi, sinergi jadi satu sehingga industrinya juga semakin besar. Makanya pemerintah China mereka bisa melawan trade war yang terjadi, sekalipun ditekan dengan tarif yang dinaikin terus sama Donald Trump, tetap aja mereka bisa maju. Dan lihat ya, crowd-nya nggak habis-habis gitu. Demikian juga dengan infrastrukturnya. Saya mendarat di Bayun Airport, kemarin sudah langsung siap semuanya train untuk menuju ke City, dan itu harganya murah karena jauh sekali. Kalau naik taksi bisa 1 jam lebih, bayangkan. Tapi naik kereta kita bisa lebih ngirit waktu, nggak kena macet, save time, save cost, harganya murah. Dari stasiun utamanya di City kita bisa tinggal langsung naik taksi atau bisa jalan, karena stasiunnya hampir di semuanya ada. Akhir tahun lalu saya keliling dari Shanghai, Beijing, Xi'an, Chongqing sampai ke Guangzhou, semuanya menggunakan bus, semuanya pakai kereta cepat. Jarak 6 jam, 8 jam itu udah kira-kira Jakarta Surabaya itu ditempuh hanya sekitar 5-6 jam. Bayangkan, itu cepat sekali sehingga infrastrukturnya ready. Mereka ready untuk menerima tamu-tamu, eksibitor maupun attendees yang datang di pameran-pameran mereka. Dan semuanya difasilitasi. Saya kaget ketika makan tadi bareng-bareng sama banyak orang, ternyata nggak cuma saya, banyak sekali yang semua dikasih kupon itu supaya bisa menggerakkan ekonominya. Bukan hanya yang makan, tetapi bayangin, itu UMKM, itu mereka betul-betul
orang-orang tua yang mereka ngelayani, bersihin, rapiin, ngeladenin makan. Wow. Itu kalau penggunaan APBN kita, misalnya dengan makan gratis atau whatever, itu sekaligus juga bisa men-trigger industri akan jauh lebih baik. Mungkin ini sedikit masukan buat pemerintah, buat kementerian-kementerian yang berhubung, asosiasi-asosiasi seperti yang ditempel di sini ya. Ini asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan pameran yang sedang berlangsung dan semuanya ditulis di situ. Wow, keren banget. Ada apa saja di ProLED Sound Guangzhou, nanti kita akan grebek satu persatu. Masih bersama dengan saya Yoswayan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Halo netizen, nah ini luar biasanya ya. Saya karena dapat badge khusus yang disebut industri expert, ya industri expert. Jadi mereka mengundang dan juga betul-betul mensupport orang-orang di industri pro audio, visual lighting gitu ya. Bukan hanya mereka memberikan badge khusus sehingga bisa akses ke mana saja. Salah satunya adalah VIP room. Jadi di sini betul-betul dimanjakan betul ya. Disiapin beberapa kulkas yang isinya mau bir, mau meeting, mau ada Coca-Cola, ada teh gitu ya. Ada lohan kuo, apapun minuman dan makanan itu bisa dilihat ya. Ini komplit sekali ya. Roti-roti semuanya disediakan dengan sangat proper sekali. Lalu ruang meetingnya juga sangat proper sekali. Jadi ada beberapa meja yang disiapin. Semuanya kita bisa melakukan agenda meeting di sini. Terus ada coffee maker juga disiapin. Jadi kita bisa langsung minta kopi. Mau black coffee, cappuccino, kita tinggal order, disiapin semua roti. Betul-betul disupport luar biasa sehingga para pengunjung, pengusaha atau influencer yang hadir itu betul-betul mempunyai tempat diwadahi dengan betul-betul dengan proper gitu ya. Kita bisa meeting dengan proper sekali. Minum, makan minum semuanya tinggal masuk. Luar biasa, no wonder sehingga China betul-betul bisa maju secara industri, secara manufacturingnya, dari sisi production sampai dengan penjualannya. Mereka betul-betul jalan. Ya, semoga industri pro audio visual lighting di Indonesia melalui asosiasi, melalui pemerintah juga bisa menopang. Dan betul-betul yang poin utama memang benar-benar korupsinya. Korupsinya itu betul-betul di sini dihajar benar-benar sehingga uang anggaran yang digunakan betul-betul bisa maksimal. Kalau berani korupsi atau bahkan kejahatan ya, copet, nyolong atau apa sesuatu di sini tuh punishment-nya, hukumannya betul-betul jelas banget. Polisi di mana-mana, kita juga merasa tenang, CCTV semuanya bisa diikutin. Misalnya kita kehilangan sesuatu, posisinya di mana semuanya bisa di-track gitu ya. Oke, ini saya dari VIP room dan kayak begini bukan hanya satu ya, ada beberapa tempat gitu. Supaya karena hall-nya saking besar sekali, nggak kita bisa stop by, meeting, minum, ketemu orang dengan suara yang nyaman. Karena kalau di dalam hall kenceng sekali suaranya. Maju terus pro audio industri kita juga di Indonesia, sama yang seperti pemerintah Cina dan IO-nya lakukan, luar biasa sekali. Peace. Halo netizen se-Indonesia Raya. Nah, ini saya masuk hari kedua. Kita mau bedah review bagaimana pameran yang menurut saya every single year, setiap tahun itu progresnya luar biasa banget ya. Karena dulu paling males banget namanya pameran di China. Kenceng-kencengan, nggak tertib, orangnya jorok gitu ya. Kadang di jalanan tuh saya ingat tahun 2005, 2006 gitu-gitu ya. Aduh, masih ngeludah di jalan, di karpet bahkan aja bisa di pameran itu. Tapi lihat ya, sekarang progresnya begitu luar biasa sekali. Ini adalah rute masuk ke hall-nya gitu ya, ke hall-nya dan semua dikasih red carpet gitu. Ini di belakang saya nih, itu adalah station. Jadi semuanya dari metro station dan terkoneksi semuanya dengan hall di Canton Fair namanya. Nah, ini semua terkoneksi mau ke arah airport itu cukup jauh sekali. Bisa 1 jam bahkan kemarin pakai mobil gitu ya, itu lama sekali. Jadi mereka udah siapin dengan kereta. Gitu juga bisa juga dengan metro interconnection di antar stationnya di dalam kota Guangzhou. Ini besar sekali, ada 13 atau 15 hall atau bahkan sampai
A, B, C, D gitu ya. Ini semuanya eskalator full nyala terus sampai penutupan, sampai akhir gitu. Dan setiap hall itu besar sekali nih ya, lihat ya. Ini satu hall nih, belakang saya itu. Sepanjang itu tuh satu hall. Nah, segitu kan. Nah, ini kita akan memasuki ini. Begitu naik ke eskalatornya. Ini untuk area di sebelah kanan nanti adalah lebih ke lighting, LED, kemudian di sebelah kiri saya ini adalah Pro Audio. Ini Pro Audio ya. Jadi mereka begitu propernya, trafficnya begitu dipikirin, dan ini begitu masuk ya langsung ada VIP buyer reception, di mana saya dapat badge VIP, bahkan dikasih uang saku, dikasih makan, bahkan gitu kupon-kupon untuk makan siang. Bagaimana mereka mensubsidi para pengusaha dari luar, influencer, supaya bisa menggerakkan, memutar ekonomi mereka. Apalagi menghadapi trade war Donald Trump yang tantrum terus dari kemarin, sehingga mengubah peta perdagangan dunia secara global, naik turun saham, demikian juga currency jadi nggak jelas gitu karena perpajakannya. Ini membuat pemerintah Cina betul-betul wow, saya amazed sekali. Mereka betul-betul menyiapkan sekali, memberikan trigger buat pasar supaya bisa muter gitu ekonominya. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana sampai di perparkiran mereka. Lihat perparkirannya tuh segitu itu gede banget, itu parkir semua. Kemudian pintu masuk utamanya itu seperti ini. Nah, ini dari sisi sebaliknya ada eskalator yang mengkoneksikan semua dari sisi hall. Kalau bayangkan kita ICE gitu ya di BSD, dari sisi Serpong, dari sisi BSD, pintunya semuanya itu sudah disiapkan semua dan besar sekali. Oke, kita akan mulai gerbek lagi. Di hari kedua ini ada apa saja? Kita akan coba masuk ke area LED dan lighting. Kemarin seharian sudah meeting penuh di Pro Audio Hall di D. Peace. Nah, seperti apa suasana hall dari lighting dan LED? Kita akan lihat ya, sampai kayaknya gelap semuanya karena pakai wash, pakai asap semuanya supaya nebelin detail dari lightingnya. Seperti apa suasananya ya, kayak begini nih. Tuh, ini baru satu hall ya yang masih campur merek-merek China. Nanti ada juga yang khusus, yang branded, yang Eropa, yang juga Amerika. Mereka pameran dispesifikin di satu hall, dan suasananya juga gini. Sampai dari rigging dan juga machinery-nya untuk staging ya, itu semuanya komplit ya, ada semua. Ini laser-laser seperti ini. Saya agak ngeri juga karena kalau iPhone kena laser terlalu kelamaan gitu ya, kameranya juga bisa problem gitu. Jadi rada mesti hati-hati ini. Seperti apa suasananya ini kira-kira kayak gini nih. Tuh. Itu suasananya tuh. Nah. Nah, ini di salah satu booth Baumasi, BMS, lighting, semuanya kayak begini ada suasananya. Ini juga ada yang efek-efek nih, bubble. Dia produsen untuk bubble. Dia bikin sampai banyak banget ya. Kaisen. Kemudian sampai untuk machinery yang misalnya artisnya mau naik turun, dia juga sudah ada. Tuh ya. Ini untuk stage technology, penyanyinya terbang untuk waktu performance. Juga ada juga yang panggungnya yang hidrolik naik turun, semuanya komplit. Mau apa juga ada di sini, betul-betul palu gada, apa lu mau gua ada. Nah, ini yang matrix system nih, motorized, naik turun, lighting dan LED-nya sudah didesain sedemikian rupa. Laser system dan LED gila sih di sini memang tempatnya ya. Sampai buat shackle buat gantung di lighting ya. Ini semuanya komplit ya, Eagle Group ya. Nah,
Jadi semuanya udah dipajang dan kita bisa tinggal memilih industri apa yang kita mau. Ini ada juga yang didemokan dengan IP di atas 66 nih. Jadi lampu-lampu yang betul-betul dihujan-hujanin. Nah, itu dia. Oh. Sampai gensetnya segala ada di situ tuh. Gila, dan masih kondisi nyala. Di-expose betul-betul DJ power. Genset anti air. Dan lighting sistemnya juga semuanya ada di situ. Ini yang area LED, mau variasi yang model apa juga ada semua. Penuh, ramai sekali. Inilah suasana crowd-nya dari area lighting, dan nanti kita juga akan lihat bagaimana demo lighting sistem mereka. Kita coba lihat di booth-booth yang lain ya, selanjutnya seperti apa. Nah, ini performanya dari dekat ya. Atasnya ini masih banyak banget ya sistem lighting yang dipasang. Ini barisan speakernya ada di depan semua, persis ada di baris paling depan. Keren kan? Nah, sekarang kita lihat yang ragingnya lebih atraktif lagi di sini nih. Nah, ini ragingnya gila nih, sampai model segitiga, dan bahkan semuanya mechanical semuanya. Mechanical-nya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa. Masif sekali konstruksinya. Ini buat desain-desain club atau live stage gitu ininya ya. Ini betul-betul. Nah, semua pakai metric system, motorized, yang bisa bergerak semua naik turun, sudah disimulasikan. Full semuanya ragingnya, dan lampunya begitu banyak. Ini dari dekat ya, ini menggunakan Acme ini. Saya kebetulan tahun lalu terus mampir ke pabriknya Acme. Nah, ini seperti ini nih Acme, begitu masif, luar biasa. Nah, ini adalah salah satu produsen yang cukup bagus, dikenal sebagai produsennya Ayrton, Golden Sea. Ini salah satu rekanan kita, ada Ayrton, ada SGM, ada juga Terbli. Ini di ballroom XX1 kita pasang juga Ayrton dan Terbli ya. Salah satu one of the biggest lighting company di China. Mungkin kompetitornya ada juga Acme gitu ya. Itu di sini banyak sekali. Nah, ini di pintu masuknya ya.
kita coba bedah pameran, baperan, bedah pameran. Ini ketika mereka masuk di area lighting dan LED, semuanya sudah pada harus dicek semua. Dan yang luar biasa, kita lihat ya, sudah tidak pakai badge semua mereka. Kenapa? Karena sudah face recognition semua. Atau paling tidak mereka cuma scan ini doang. Mereka cuma scan barcode-nya aja. Jadi betul-betul sudah very proper. Sangat proper sekali, dan sebesar ini ya, ini untuk khusus lighting dan LED doang. Welcome to Guangzhou Airport, Baiyun Airport namanya. Ini luar biasa sekali ya, saya di Terminal 2 untuk internasional, domestiknya di Terminal 1. Weekend, bener-bener China itu semboyannya betul-betul kita bisa gitu ya, betul-betul melakukannya. Ini airport sama stasiun kereta, semuanya terintegrasi, besar sekali. Tadi saya naik kereta dari Canton Fair, tempat kita pameran, itu 1 jaman kira-kira. Tapi bayar cuma 8 renminbi, 8 yuan ya. Jadi itu cuma sekitar 18 ribu untuk naik kereta MRT, metro selama 1 jaman gitu ya. Dan sangat rapi, bersih, tertib, keamanannya juga terjaga. Luar biasa sekali, memang pemerintah Cina merubah budaya penduduknya gitu ya, dan semuanya modern ya. Ini lihat ya, di sisi setiap tempat counter check-in gitu, rata-rata di atas 60% nih di sini sudah nggak pakai ground staff lagi ya. Jadi semuanya udah tinggal drop bagasi, kita ngeprint luggage tag-nya sendiri, kita stikerin sendiri, masukin sendiri, ngeprint boarding pass-nya sendiri. Gede sekali, dan ini masih ada di lantai bawah itu untuk arrival, dan masih 2 lantai lagi. Bawahnya masih ada basementnya yang nyambung ke metro train. Toko-toko juga semuanya komplit, baik jaringan yang internasional tuh ya. Di sini ada KFC, McDonald's, semuanya juga ada, Subway. Tapi lokalnya, UMKM-nya betul-betul disiapin juga. Ini ya, model logo-logonya Baiyun Airport, Wurubi. Dia bikin bener-bener jualan es krim yang sangat proper. Lalu biasalah, ini teh-teh Cina, obat-obatan, merchandising, ini miso. Sangat luar biasa sekali. Jadi kayaknya memang berat ini. Ngkong Trump tantrum terus kalau misalnya dia melawan Presiden Xi Jinping. Ini baru Guangzhou ya, bukan kota besar utama gitu, kota industri lah gitu ya. Enjoy sekali dalam edisi baperan bedah pameran di Pro Light and Sound Guangzhou 2025. Sampai ketemu di pameran berikutnya. Mungkin yang paling dekat adalah Shanghai di bulan Oktober nanti. Peace.